Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasbi SPDI, calon guru penggerak Angkatan 10 asal Kabupaten Buol. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara pra-observasi bersama Ibu Anissa selaku wali kelas 6, dan untuk kali ini akan membahas tentang pra-observasi. Jadi, Assalamualaikum Ibu Anissa. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi Ibu Anissa, pada kesempatan ini kita akan melakukan pra-observasi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu berhubungan sebelum Ibu nantinya akan melakukan supervisi dalam kelas. Baik. Nah, tujuan kita melakukan kegiatan pra-observasi ini Bu ya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana jalannya observasi yang akan Ibu jalankan nanti, agar supaya nanti Ibu lebih siap dalam kegiatan observasi nanti di kelas ya. Jadi Ibu, kita langsung saja pada pertanyaannya. Apa tujuan yang Ibu harapkan dari pembelajaran nanti? Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Saya menjawab. Kebetulan materi yang akan saya ambil untuk observasi nanti itu terkait dengan materi IPAS. Nah, tujuannya untuk IPAS ini kan kebetulan dia punya materi tentang organ tubuh manusia. Jadi tujuan pembelajaran IPAS saya untuk insya Allah yang akan dilaksanakan besok tanggal 8 Agustus tahun 2024, yaitu untuk mengembangkan rasa ingin tahu peserta didik tentang tubuh mereka, kenapa tubuh mereka bisa bergerak, apa fungsi otot, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi tujuan Ibu adalah untuk mengembangkan rasa ingin tahu peserta didik bagaimana proses pengembangan anggota tubuh mereka ya. Iya. Terus Ibu, dalam hal ini area pengembangan apa yang Ibu ingin capai? Yang ingin saya capai yaitu dua Pak. Pertama tentang pemahaman diri mereka, dan yang kedua itu tentang keterampilan menjaga organ tubuh mereka agar tetap sehat. Apa rancangan pembelajaran Ibu yang telah Ibu lakukan, mulai dari metode, model, dan strategi apa yang Ibu gunakan? Saya menggunakan model project based learning karena kebetulan di sini kan belajar tentang organ tubuh, jadi nanti akan ada praktek untuk membuat replika tangan, fungsi otot, dan juga fungsi saraf dan organ-organ lainnya. Tulang juga kita ilustrasikan ke anak-anak. Kalau metode yang digunakan? Metodenya project based learning. Oh, itu modelnya. Kalau metode itu seperti diskusi, penugasan. Metodenya. Apakah met-met? Dia improvisasi, ada tugas mandiri, terus nanti ada juga yang untuk proyeknya itu tugas secara kelompok, dan di kelompok tentu akan ada diskusinya. Terus selain itu Bu, Ibu menggunakan media pembelajaran seperti apa? Media pembelajarannya yang pertama saya menggunakan proyektor, terus habis begitu nanti media yang lain untuk prakteknya itu ada karton bekas, sedotan, benang, yang akan digunakan untuk membuat replika tangan. Iya, baik Ibu. Jadi itu tadi media-media pembelajaran yang digunakan, menggunakan proyektor serta beberapa bahan-bahan yang nantinya berhubungan dengan alat kegiatan yang akan dilaksanakan pada pelajaran IPA itu ya. Iya. Terus Ibu, kapan waktu pelaksanaannya akan observasi nanti? Insya Allah besok Pak, tanggal 8. Insya Allah besok ya, tanggal 8 Agustus 2024. Iya. Oke, baik Ibu, dalam hal ini apa yang Ibu lakukan nanti, insya Allah saya sebagai yang mengobservasi Ibu akan mencatat beberapa hal nanti ketika nanti terjadi observasi di kelas. Jadi saya akan mencatat beberapa hal di situ untuk bahan refleksi kita nanti ke depan ketika pasca observasi. Jadi Ibu, dari hasil percakapan ini apa yang bisa Ibu ambil? Saya menemukan semacam garis besar untuk pembelajaran besok, hal-hal yang harus saya lakukan.
dan tujuan pembelajaran jadi lebih jelas untuk saya, yang harus saya capai ke anak-anak. Itu. Jadi itulah tadi hasil yang Ibu ingin capai ya. Jadi mungkin itu saja Bu percakapan pra observasi kita pada kesempatan ini. Semoga kegiatan observasi besok bisa berjalan dengan baik sesuai apa yang Ibu harapkan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah percakapan pra observasi yang telah kami lakukan. Saya Hasbi SPDI bersama Ibu Anissa SPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bilisanina wa bil. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai, Ibu mau tanya kabar kalian hari ini. Baik. Apa kabar semuanya? Baik. Siap belajar? Siap. Oke, hari ini kita jadwalnya pelajaran apa? IPAS. Di IPAS sekarang kita akan belajar tentang bagaimana tubuh kita bergerak. Sebelum kita masuk ke materi, kita ice breaking dulu supaya kalian semangat dan siap Belajar. Oke, sebelum kita mulai ice breaking, Ibu mau menjabarkan tentang apa sih gunanya ice breaking yang sekarang? Ibu ambil ice breaking yang judulnya senam otak. Kenapa Ibu pilih yang senam otak? Karena di pagi hari kita butuh otak yang fresh, otak yang siap untuk menerima materi pelajaran. Jadi, Ibu mau kalian ikuti gerakan yang ada di sini dengan tujuan untuk meningkatkan daya tangkap kalian, supaya kalian itu bisa mengingat kembali materi yang hari ini Ibu sampaikan di kemudian hari tidak Lupa. Oke, siap semua? Siap. Ketua kelas, siapkan mereka berdiri. Siap berdiri. Oke, sekarang kita masuk ke bab 1. Tulis Ibu. Belum. Perhatikan. Pertanyaan Ibu ada di layar. Kira-kira menurut kalian, apa yang membuat tubuh kita dapat bergerak? Mulai dari berjalan, melompat. Kenapa? Kira-kira kenapa? Karena ada sendi, terus. Gerakan rangga. Ada tulang. Ada rangka, ada apa lagi? Otot. Ada otot. Pintar. Kita cek jawaban. Apakah benar? Ya, ada rangka, ada sendi, ada otot, dan ada saraf. Tahu nggak kira-kira fungsi dari masing-masing ini? Tahu. Ayo, siapa yang sudah tahu? Fungsi dari rangka pertama. Rangka yang mana? Rangka itu susunan tulang-tulang yang ada dalam tubuh kita. Mulai dari tengkorak kepala sampai telapak kaki. Itu namanya rangka. Apa fungsinya? Ada yang tahu? Belum. Kalau fungsi sendi, sudah tahu belum? Sendi ini. Nah, fungsinya untuk bergerak dan dapat membengkokkan tangan, jari-jari. Tangan, antar tulang. Supaya tulangnya dia bisa bergerak. Kalau otot, fungsinya
Ayo, belum tahu? Hah? Saraf? Saraf ada. Dari dari 4 ini yang baru ditahu adalah sendi. Sekarang kita akan mencari bersama apakah fungsinya dari rangka, otot, dan saraf. Oke, perhatikan di layar. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran, kita masuk kegiatan upper sep dengan bermain permainan menirukan gerak-gerakan hewan. Dari nomor 1 sampai nomor 3. Peraturannya, dengar. 1. Setiap anak memilih salah satu hewan, kemudian menirukan gerakan hewan tersebut. Paham? Paham. Nomor 2, Rianti, baca. Setelah mempergerakannya, sebutkan alat gerak dari hewan yang telah kalian tiru gerakannya. Oke, yang ketiga. Rara, baca. A. B. Oke, sekarang kita mulai dari Hapipah. Kau menirukan gerakan hewan apa? Maju, terserah. Maju. Ada burung, ada katak, ada kucing. Tak boleh, Man. Di situ. Nanti yang lain teman-temannya menjawab ini, A sampai G secara lisan. Yeah. Ayo, hewan apa yang ingin kau tirukan? Jangan sebut hewannya, tirukan dulu gerakannya. Terserah. Monyet. Hewan apakah itu? Monyet. Monyet. Terus sekarang pertanyaan pertama. Yang bisa jawab angkat tangan. Bagaimana monyet dapat berpindah tempat? Dia Bagaimana? Berapa dulu? Melompat, Ibu. Monyet melompat. Monyet. Iya. Iya, bagaimana caranya monyet bisa berpindah tempat? Pernah lihat monyet? Pernah, dia Ibu. Bagantong, Ibu. Pakai bahasa yang baik dan benar, masa bagantong? Bagaimana, Rapa? Jelas dia memakai organ tubuhnya. Cuman yang jadi pertanyaan bagaimana caranya dapat berpindah tempat, dengan cara apa dia? Memakai kakinya untuk melompat. Melompat, tangannya untuk apa? Bergantung. Memegang apa itu? Tali. Ranting-ranting? Ranting kayu. Kayu atau pohon. Terus yang kedua, apa yang digunakan monyet untuk bergerak? Kaki. Dengan? Yes. Ketiga, bagaimana katak dapat berpindah tempat? Kok katak sih? Monyet. Dengan bergelayutan dari pohon yang satu ke pohon yang kedua. Oke. Sekarang Alpin. Hapipah duduk. Oke, sekarang ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Selfie baca. 1. Mengidentifikasi organ tubuh yang berkait dengan sistem gerak. Fatur 2. Menjelaskan cara tubuh kita bisa bergerak. Oke, yang ketiga Rianti. Mengenal sistem saraf yang mengenalkan tubuh kita. Oke, yang keempat Hapipah. Menjelaskan cara menjaga kesehatan sistem gerak dalam perilaku sehari-hari. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini ada berapa? 4. Yang pertama kita akan mengidentifikasi organ tubuh yang berkaitan dengan sistem gerak. Kedua, menjelaskan cara tubuh kita kenapa bisa bergerak. Yang ketiga, mengenal sistem saraf yang mengendalikan tubuh kita. Keempat, menjelaskan cara menjaga kesehatan sistem gerak dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Oke.
Nah, sekarang kita masuk ke topik A. Rangka, sendi, dan otot adalah aktor di balik bentuk tubuh kita. Pertanyaannya, apa itu rangka? Apa itu sendi? Apa itu otot? Dan apa itu saraf? Ada yang tahu? 2. Untuk apa tubuh kita memiliki rangka, sendi, otot, dan saraf? Ketiga, bagaimana rangka, sendi, otot, dan saraf membantu kita bergerak? Kita mulai dari pertanyaan pertama. Apa itu rangka, sendi, otot, dan saraf? Apa itu? Apa itu rangka? Tulang. Susunan? Tulang. Apa itu sendi? Ini. Sendi. Menggerakkan. Bisa Menghubung siapa dia? Sendi menghubungkan siapa dia? Tulang. Tulang. Kalau otot? Yang menggerakkan? Badan. Sendi. Kalau saraf? Yang dia tugasnya apa saraf? Menggerakkan tubuh. Yes, mengendalikan tubuh. Yang kedua, untuk apa tubuh kita memiliki rangka, sendi, otot, dan saraf? Supaya bisa bergerak. Kalau tidak punya rangka, kira-kira bisa bergerak? Tidak. 3. Bagaimana rangka, sendi, otot, dan saraf membantu kita bergerak? Bagaimana caranya? Ayo. Rangka fungsinya untuk apa? Menopang tulang. Menopang tubuh. Kalau sendi? Menggerakkan tulangnya supaya bisa bergerak. Contoh telapak tangan. Kalau tidak ada rangkanya bisa bergerak? Tidak. Terus kalau sendi yang ada di mana kalau tangan? Ini. Antara ruas-ruas jari. Buku jari. Kalau tidak ada sendinya kira-kira bisa bergerak jarinya? Tidak. Tak bisa. Terus ototnya? Tidak. Bisa nak? Tidak. Oke, next. Jawabannya baca. Siapa? Akila. Rangka? Peran penting. Oke, mereka punya peran penting masing-masing. Dan peran pentingnya itu tidak bisa terpisahkan antara mereka berempat. Antara rangka, sendi, otot, dan saraf. Salah satunya saja terkendala, maka pergerakan tubuh juga akan mengalami kendala. Pernah lihat orang stroke? Pernah. Kira-kira itu yang bermasalah apanya? Rangka. Saraf. Saraf terganggu, maka organ gerak juga ikut terganggu. Paham? Paham. Nomor 2, Yuyun baca. Rangka fungsinya? Sendi? Otot? Oke. Perhatikan percakapan berikut. Ian, kenapa dengan kakimu? Terus temannya yang cewek jawab, kamu masih bisa, kakiku terkilir, jawab Ian. Karena kurang hati-hati saat menaiki tangga. Terus yang ceweknya bertanya, kamu masih bisa berjalan? Ian menjawab, bisa, tapi agak sulit karena rasanya sakit saat dipakai untuk berjalan. Nah, ini yang terjadi pada Ian, gangguan sistem gerak di mana? Di kaki. Karena pelajari materi tentang bagaimana tubuh kita bergerak. Sekarang kita akan membuat replika tangan. Di situ akan ada otot, tulang, sendi, dan saraf. Bahan-bahannya silahkan dinaikkan di atas meja. 1 lembar karton bekas. Ada? Ada. Alat tulisnya ada? Ada. Gunting ada? Ada. Sedotan plastik ada? Ada. Benangnya? Ada. Selotipnya sudah dibawa kan? Ada. Masang bagus. Oke, perhatikan ke depan langkah percobaannya. Letakkan tangan di atas kertas karton, lalu telusuri tepian tangan menggunakan pensil atau spidol seperti gambar berikut. Ayo, silakan. Petunjuknya ada di depan.
Oke, sudah selesai? Sudah. Kelompok 1, coba angkat hasil karyanya. Oke, selesai. Kelompok 2. Oke, kita mulai presentasi dari kelompok 1. Yang mewakili siapa nih? Selfie. Oke, selfie maju. Yang lain, teman-teman kelompoknya dan kelompok 2 perhatikan selfie. Oke. Tunjukkan hasil karyamu. Yang mana Ibu Jari? Ini Bu. Ini Bu. Oke, jari telunjuk. Jari ke tengah. Jari manis. Kelingking. Oke, sekarang ilustrasikan ke teman-temanmu hasil karyamu. Silahkan. Yang benangnya fungsinya untuk apa tuh? Untuk tarik Bu. Untuk Menarik. menggerakkan Tangannya. tangannya. Sekarang dari replika itu, benang mewakili apa dia? Sistem Saraf. Kalau sedotannya? Otot. Tulang. Tulang. Oke, sekarang coba gerakin. Bisa enggak? Bisa Ibu. Bisa. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, silahkan. Perkenalkan, nama saya Rara Sinta. Saya dari kelompok 2. Rara mau ngapain? Saya akan mewakili hasil teman-teman saya untuk mempresentasikan hasil replika tangan. Oke, silahkan. Oke, Rara beserta teman kelompoknya. Kelompok 2, coba perhatikan. Bantu Rara menjawab pertanyaan dari Ibu ya. Oke, sekarang apa fungsi sedotan dalam percobaan ini? Tulang. Sedotannya berfungsi untuk melindungi apa tuh yang di tengah-tengahnya sedotan? Sendi. Yang kau tarik-tarik apa namanya? Benang. Benang. Yang kedua, menurut kalian, apa yang akan terjadi jika kita tidak menggunakan sedotan dalam percobaan ini? Apa yang terjadi? Tidak menggunakan sedotan, bukan benang. Sedotan kan fungsinya untuk menarik. Supaya dia punya sedotan dengan kertas kartonnya bisa bergerak. Kalau kita tidak menggunakan sedotannya dihapus nih. Apa yang terjadi? Maka benangnya tidak akan ada pelindungnya. Yang ketiga, apa fungsi dari talinya itu? Ini. Untuk menggerakkan tangan. Yes, untuk menggerakkan. Yang keempat, apakah replika tangan dapat bergerak jika tidak menggunakan benang? Bisa enggak bergerak? Enggak bisa. Terus bagaimana perasaan kalian saat membuat replika tangan dan menggerakkannya? Senang. Yeah. Dapat ilustrasi gambaran enggak dari organ tubuh gerak kita? Coba perhatikan. Itu kan ada benang, sedotan, kertas karton, dan selotip. Benangnya mewakili apa tuh? Dari rangka, sendi, otot, sama saraf. Mewakili saraf. Saraf. Kalau sedotannya? Sendi. Terus, ototnya yang mana? Sedotan. Kalau rangkanya? Karton. Kertas kartonnya itu rangkanya. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sekarang untuk kegiatan evaluasinya kan kita sudah selesai nih buat replika tangan. Ibu mau uji ke pemahaman kalian tentang materi yang barusan Ibu sampaikan. Dan dari replika tangan yang kalian buat tadi. Ibu pengen lihat sejauh mana pemahaman kalian tentang materi hari ini. Di depan ada soal uraian, ada 3. Dikerjakan secara
mandiri, sendiri-sendiri, tidak boleh kelompok. Oke? Paham? Silahkan. Dari saya. Oke. Baik, untuk hari ini setelah kita belajar tentang judulnya tadi apa? Bagaimana tubuh bisa bergerak. Apa yang dapat kalian pahami? Ayo, materi baru apa yang kalian pelajari hari ini? Tentang apa? Tentang tangan. Kenapa tangannya? sel bergerak. Karena ada Sendi. apalagi? Saraf. Tulang. Dan tulang. Terus kira-kira bagian tubuh yang lain? Ada rangka. Kaki, contoh kaki nih. Kan kita belajar hari ini fokusnya di tangan. Kalau untuk kaki, kira-kira tanpa otot bisa enggak bergerak? Bisa. Tidak. Tidak bisa. Tanpa sendi bisa enggak bergerak? Bisa. Apa fungsi sendi? Bisa bergerak. Nah, untuk menggerakkan anggota tubuh mulai dari bergerak ke kiri, ke kanan, ataupun berputar. Paham? Paham. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang sudah jamnya istirahat. Kemasi buku kalian yang ada di atas meja, simpan ke dalam laci. Rapikan kembali tempat duduk dan mejanya. Silahkan istirahat. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasdes PDI, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Buol. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Baik, Assalamualaikum Ibu Anissa. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat-sehat. Jadi Ibu Anissa, pada kesempatan ini kembali kita bertemu setelah minggu lalu kita telah melaksanakan observasi pembelajaran di kelas. Nah, sekarang waktunya kita untuk masuk pada pasca observasi. Jadi untuk pasca observasi ini kita akan merefleksikan hasil observasi yang Ibu lakukan pada minggu lalu. Jadi Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Ibu sudah siap? Insya Allah siap. Oke. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin? Saya merasa senang karena sudah melaksanakan kegiatan dengan lancar dan juga baik waktu itu. Ya, walaupun masih ada kendala sedikit, tapi insya Allah kedepannya dapat diperbaiki. Ya, Alhamdulillah semua perasaannya senang ya Ibu. Pada kegiatan praobservasi kemarin, langkah-langkah apa yang sudah Ibu terapkan? Langkah-langkahnya mulai dari membuka pembelajaran, terus habis itu saya menggunakan media pembelajaran proyektor dan juga ada proyek pembelajaran. Terus tadi langkah-langkah yang sudah Ibu terapkan dalam pembelajaran kemarin. Terus bagaimana respon murid-murid Ibu setelah menggunakan mode pembelajaran yang Ibu terapkan kemarin? Mereka sangat aktif, Pak. Senang mengikuti pembelajaran karena memang menggunakan media proyektor yang saya tampilkan di sana berupa bahan pembelajaran, dan juga saya kombinasikan juga menggunakan YouTube. Ada beberapa video yang memang saya putarkan untuk mereka, jadi mereka merasa tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Jadi siswanya merespon dengan baik pembelajaran yang Ibu terapkan kemarin ya. Ya. Oke, selanjutnya Ibu, pada observasi kemarin, hal positif apa yang sudah Ibu rasakan? Hal positifnya, saya merasa senang karena pembelajaran yang sudah saya rancang berjalan dengan baik, walaupun ada beberapa siswa yang belum bisa merespon dengan baik. Tapi yang positifnya itu saya merasa anak-anak kayak merasa semangat sekali dalam pembelajaran saya. Jadi hal positif yang Ibu dapatkan kemarin adalah anak-anak bersemangat dalam pembelajaran dan mereka sudah
menguasai dari materi yang telah Ibu ajarkannya sebagai besarnya. Oke, pasti dalam kegiatan kemarin ada hambatan dan kendala yang Ibu alami. Kira-kira apa hambatan dan kendala yang Ibu rasakan pada saat kegiatan kemarin? Hambatannya itu kan kemarin kami proyek dibagi menjadi 2 kelompok untuk membuat replika tangan. Di situ di replika tangan ada kayak simulasi untuk otot, syaraf. Tapi di situ ada anak-anak dalam satu kelompok yang kurang aktif. Dia hanya menunggu hasil dari teman, tidak mau berperan aktif dalam kerja kelompoknya. Ya. Jadi kendala yang hadapi kemarin itu bahwa ada beberapa siswa yang tidak aktif dalam kerja kelompoknya. Jadi itu kendala itu menurut Ibu untuk kedepannya apa yang harus Ibu lakukan untuk menutupi hal tersebut? Untuk kedepannya bisa mengubah media pembelajarannya, misalnya karena yang kemarin kita lakukan itu kan hanya media pembelajaran berbasis proyektor dengan YouTube. Mungkin bisa ditambahkan yang lainnya supaya anak-anak bisa lebih tertarik dan aktif semuanya, atau proyeknya bisa ditambahkan, tidak cuma satu saja dalam satu pembelajaran. Ya, jadi rencana yang Ibu lakukan adalah bagaimana merencanakan kembali, menata kembali program pembelajaran akan Ibu laksanakan baik dari segi materi, mode dan metode yang akan Ibu gunakan nantinya. Kapan Ibu akan melaksanakan hal tersebut? Di pembelajaran berikutnya, Pak. Pada pembelajaran berikutnya. Oke, Ibu, mungkin cuma itu cukup sekian yang saya ingin tanyakan pada kesempatan hari ini. Bagaimana perasaan, ini pertanyaan terakhir, bagaimana perasaan Ibu setelah observasi ini, pasca observasi ini? Merasa sangat senang sekaligus agak sedikit kecewanya karena di pembelajaran ini saya tidak berhasil 100%. Nah, senangnya banyak anak-anak yang merasa tertarik, banyak anak-anak yang paham tentang bagaimana itu kerja otot dan saraf dan beserta tulang. Mereka tidak cuma menghayalkan, tapi mereka lebih paham. Oke, baik. Nah, jadi dari perasaan Ibu sangat senang terhadap apa yang sudah dilakukan dan apa yang kegiatan pada pasca observasi ini juga Ibu sudah merasa sangat terbantukan karena bisa mengetahui hal-hal kekurangan-kekurangan yang terjadi pada diri Ibu dan bisa merencanakan apa yang akan dilaksanakan di kemudian hari untuk mengatasi hal tersebut. Baik Ibu, terima kasih atas. Baik, itulah tadi pasca observasi yang telah kami lakukan bersama wali kelas 6 selaku observi pada siang hari ini. Untuk itu selanjutnya mungkin dari Ibu pengajar ada yang mau ditambahkan, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anissa, bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, pada kegiatan hari ini saya selaku pengajar praktik sangat bangga dan memberi apresiasi atas kegiatan yang sudah dilakukan oleh calon guru penggerak Pak Hasbi pada hari ini terkait dengan kegiatan pasca observasi. Saya sudah mendengarkan bagaimana calon guru penggerak dalam hal ini Pak Hasbi dalam mengcoaching Ibu Anissa pada kesempatan kali ini. Nah, memang ini adalah salah satu tugas dari CGP bagaimana melakukan supervisi akademik kepada rekan sejawat ya. Pada hari ini ya ini tekniknya teknik coaching di mana Pak Hasbi selaku coach dan Ibu Anissa selaku coaching. Dalam kegiatan yang dilakukan ini ya Pak Hasbi selaku coach mampu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Anissa dan Ibu Anissa selaku coach bisa menerima dan menjawab pertanyaan daripada Pak Hasbi selaku coach.
Jadi alhamdulillah saya kira teknik coaching yang dilakukan hari ini menurut saya sudah cukup luar biasa. Terima kasih kepada Pak Hasbi sudah membantu rekan sejawatnya pada kegiatan proses pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, sudah menjembatani Ibu Anissa untuk bagaimana bisa menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi kelas ya. Semoga Ibu Anissa, Pak Hasbi dan saya juga selalu dilindungi, diberikan kesehatan untuk kita bisa melaksanakan atau mewujudkan bagaimana program pendidikan yang diterapkan pada kurikulum Merdeka ini. Terima kasih, itu saja dari saya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, demikianlah tadi sedikit arahan dari pengajar praktek. Olehnya itu kami ucapkan banyak terima kasih, Bu. Baik, sekianlah kegiatan pasca observasi pada siang hari ini. Kami ucapkan, kami akhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.